Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan senantiasa kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat pagi, selamat kembali kita bersekutu di hari yang baru. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita menikmati lawatan Tuhan, kita menikmati berkat-berkat Tuhan, terutama firman Tuhan yang menjadi sarapan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 20 ayat yang keempat. Amsal pasal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Renungan firman Tuhan sarapan pagi hari ini saya beri judul menabur dan menuai. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan jasmani, ada tentunya kita tahu, sering kita mendengar hukum tabur dan tuai. Kalau kita menabur, tentunya kita mengharapkan sesuatu hasil yang baik. Di dalam kehidupan rohani kita pun, nilai-nilai kehidupan rohani, kehidupan firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan itu pun harus terutama dalam kehidupan kita itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang menabur dan menuai. Menabur nilai-nilai rohani, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai firman Tuhan. Dalam skup yang terkecil, saya ambil pada pagi hari ini saya berbicara tentang skup saja yang terkecil, yaitu di dalam kehidupan rumah tangga ya saudara-saudara, karena tentang tema ini, tentang tabur dan tuai begitu besar sekali penjelasannya, tentang penjelasan yang begitu luas dan lebar, tapi saya pada pagi hari ini berbicara tentang hal-hal rohani, hal-hal kehidupan, terutama nilai-nilai firman Tuhan, yaitu tabur dan tuai dalam skup yang terkecil, yaitu skup pribadi, yaitu skup yang terkecil dalam kehidupan kita, yaitu rumah tangga. Kita harus belajar untuk kita menabur hal-hal yang baik, untuk menjadi contoh dan teladan, terutama mulai dari diri kita sendiri dan dalam rumah tangga kita masing-masing, terhadap istri, terhadap anak-anak. Mungkin di dalam rumah tangga kita ada juga orang-orang yang kita kasih, mungkin ada orang tua, saudara-saudara kita, itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menjadi berkat buat mereka. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini yang dikatakan Paulus kepada orang-orang di Korintus. Tentunya saya tidak berani mengatakan demikian. Siapakah diri saya? Paulus pun seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan mengatakan, jadilah pengikutku karena aku mengikuti Kristus. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar. Tadi saya katakan di dalam lingkup yang terkecil kita mau belajar untuk menjadi berkat, terutama ya pertama-tama untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang lain di dalam lingkup yang terkecil rumah tangga kita. Yang tadi saya katakan, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita mau menjadi berkat. Tuhan katakan kalau engkau setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan tambah-tambahkan untuk tanggung jawab yang besar. Amin, puji Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini, kita mau belajar seperti Paulus ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau di dalam rumah tangga, saya sebagai kepala rumah tangga, mungkin saudara-saudara juga, mungkin sebagai seorang ibu pun adalah orang tua yang mengepalai mungkin
yang membimbing dan memimpin anak-anak, dan juga anak-anak harus tunduk kepada orang tua, istri kepada suami, dan di atas suami, saya sendiri sebagai seorang suami kepala rumah tangga, di atasnya terdapat Tuhan, di atas segalanya dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya sebagai seorang kepala rumah tangga. Marilah kita mau belajar untuk kita menjadi berkat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tak jemu-jemu memberikan nilai-nilai rohani, nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang dari dunia datangnya adalah sia-sia dan tidak akan menjamin apapun dalam kehidupan kita, dan semuanya itu akan berlalu, dan semuanya itu adalah fana, dan semuanya itu akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan, kita sebagai orang tua harus kita mau memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan, karena itu adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Kita terus menabur, kita harus menjadi contoh dan teladan. Firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan itu akan mengalir terus untuk memberkati orang-orang di dalam rumah tangga sebagai unit yang terkecil, kepada istri, kepada anak-anak. Kita lihat di firman Tuhan yang lain, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Ini perkataan Paulus kepada muridnya, kepada pengikutnya, yaitu Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di ayat 10 tadi dikatakan engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, dan seterusnya. Kita mau belajar, biarlah di dalam kehidupan kita, mulai dari pribadi kita, Tuhan katakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan paling kudus berdasarkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang lain, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, berdasarkan firman Tuhan. Itu yang terutama, pertama-tama itu buat diri kita masing-masing. Dan selanjutnya kita mau belajar untuk kita menjadi berkat untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk saudara-saudara kita. Dari lingkup yang paling kecil. Kalau Tuhan sudah percayakan kita untuk hal yang paling kecil, kalau Tuhan menganggap kita setia, Tuhan mampukan kita untuk melakukan hal yang paling kecil, Dia akan memberikan tanggung jawab untuk tanggung jawab yang selanjutnya. Puji Tuhan, biarlah terus kita mau belajar, kita mau menabur nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai rohani, kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah kita terus menabur, kita menabur, tidak jemu-jemu menabur. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu, terus kita menabur. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6, kita lihat ya saudara-saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Dan ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan
Allah yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terus firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu, terus kita menabur. Terus kita menabur benih, nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Dan bukan kita yang menabur, bukan kita yang menyiram, tetapi Allah. Nanti itu bagian kita menabur, kita menyiram, tetapi ya Allah yang memberikan kita pertumbuhan. Dan tentunya tadi, kalau orang menabur, tentunya kita akan menikmati hasilnya. Kerinduan kita akan menikmati hasil yang boleh menyukakan hati Allah dan juga memberkati orang-orang lain. Puji Tuhan, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan yang lain, Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, tidak ada di dalam kata-kata orang dunia katakan tidak ada satu hasil pun yang akan didapat kalau kita tidak berjerih lelah. Di dalam itu sesuai dengan firman Tuhan ini dikatakan orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata dengan berjerih lelah. Tentunya di dalam kita menabur dan menuai ini, kita tidak gampang hanya menunggu hasilnya, tetapi ada jerih lelah, ketekunan, kesabaran. Di dalamnya ada kerja keras yang harus kita lakukan sambil kita menanti hasilnya. Kita akan terus menabur, kita tidak pernah berlelah untuk kita terus menabur. Itu bagian kita, dikatakan tadi Allah yang memberikan pertumbuhan. Di dalam Roma juga untuk mendukung hal ini, Roma pasal 5 ayat yang kedua dan 4. Roma pasal 5 ayat 2 dan 4. Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Biarlah terus kita akan ikut akan firman Tuhan ini. Kita akan terus menabur, kita terus akan menabur pada saatnya dengan ketekunan, kesabaran, pengharapan yang terus, kekuatan hati, berketapan hati untuk terus kita sabar, tekun di dalam setiap apapun yang akan kita hadapi saat kita menunggu hasilnya. Percayalah, pada akhirnya kita akan menerima berkat-berkat kemuliaan yang Tuhan janjikan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, akhir daripada firman Tuhan kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semuanya akan berbalas dengan berbuah, dengan buah-buah yang manis yang akan kita nikmati. Kalau kita terus menabur sambil kita menunggu, mungkin kita mencucurkan air mata karena ketekunan, kesabaran, keuletan,
kesetiaan kita, pengharapan kita terus kepada Tuhan, yakinlah pada saatnya kita akan menerima janji firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak akan sesuatu pun yang sia-sia. Puji nama Tuhan. Pesan saya, teruslah kita menabur, terus kita menabur, jangan lelah, jangan putus asa, jangan patah semangat, terus kita menabur sambil kita berpengharapan, bertekun, setia, menantikan janji-janji Tuhan. Kita akan menikmati hasilnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah renungan sarapan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.